قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الله، حفظني وحفظكم الله. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada pembahasan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan bagaimana awal Khadijah radhiyallahu taala anha tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menikah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya beberapa keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini. Dan kita telah sampai pada hikmah yang keberapa, teman-teman sekalian? Hikmah yang kedua ya. Baik. Kita percepat, kemudian kita lanjut dengan pembahasan setelahnya tentang pembugaran Ka'bah atau renovasi Ka'bah. Hikmah yang kedua dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wanita yang terbaik di masa tersebut, Khadijah radhiyallahu taala anha, di halaman 90 kata penulis kitab, dalam beberapa kitab sirah dijelaskan bahwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha diawali dengan cara penawaran diri Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui teman Khadijah yang bernama Nafisah. Namun bagaimanapun caranya, kisah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya para wali menikahkan anak perempuannya walaupun dengan cara menawarkan diri. Dengan pernikahan ini, Khadijah radhiyallahu taala anha telah mendapatkan kemuliaan melalui seorang suami paling mulia dari seluruh makhluk. Adapun bagi orang yang beriman, cara penawaran diri telah dikisahkan di dalam Al-Quran pada kisah Nabi Musa alaihissalam dengan seorang penduduk Madian dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-27. Wali dari dua wanita tersebut setelah melihat seorang laki-laki yang saleh, yaitu Musa alaihissalam, berupaya menemui Musa dan menawarkan salah satu anak gadisnya untuk dinikahkan dengannya, karena semangat untuk mendapatkan menantu yang saleh dan tidak hanya menunggu untuk didatangi. Kita telah sebutkan, teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan memilih pasangan. Ketika ada seseorang datang berkonsultasi dengan
Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, orang ini mengatakan, aku punya seorang putri, liman uzawijuha, dengan siapa aku harus menikahkan putriku tersebut, dengan laki-laki seperti apa? Maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, zawijha, nikahkan dia dengan seorang laki-laki yang bertakwa. Sebab kalau dia bertakwa, dia tidak akan mendolimi wanita tersebut. In ahabbaha lam yudlimha, kalau dia cinta kepada istrinya, dia tidak akan mendolimi. Wa in abghadaha, kalaupun dia marah, kalau dia cinta, akramaha, dia akan muliakan. Kalaupun dia marah, ada sesuatu yang didapati dari istrinya, wajar, wanita biasa, lam yudlimha, maka dia tidak akan mendolimi istrinya tersebut. Kalau dia mencintai istrinya, dia akan muliakan wanita tersebut. Tapi kalau dia benci, dia marah, maka dia tidak akan mendolimi. Maka seorang bapak sebagai wali dari anak perempuan bisa tawarkan pada orang-orang yang soleh, yang dia pandang agamanya bagus, akhlaknya bagus, agidahnya bagus, tanpa harus memberatkan. Dan alhamdulillah kita dapati di zaman ini ada orang-orang seperti itu, orang tua yang memudahkan pernikahan anak perempuannya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa di antara hak anak gadis atau saudari kita adalah bagaimana kita berupaya untuk menikahkan mereka. Kita mendapati dalam kehidupan masyarakat Islam banyak gadis yang tidak bersuami karena para walinya atau saudaranya tidak bergerak dalam rangka mencarikan apa? Pasangan untuk putri-putri mereka. Mereka tidak menawarkan diri kepada seorang lelaki yang soleh dan menganggap itu sebagai aib. Tetapi para wali tersebut semestinya mencari cara yang baik dalam menawarkan anak atau saudarinya seorang suami, seperti dengan cara menawarkan secara tidak langsung, agar wanita atau keluarga wanita itu terjaga dari perlakuan yang tidak baik yang mungkin timbul setelahnya. Kemudian yang ketiga, pada pernikahan tersebut, pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah, ada pelajaran tentang pentingnya seorang laki-laki mencari istri yang soleha dan seorang wanita mencari suami yang soleh, sebagaimana Rasulullah SAW memilih wanita berusia 40 tahun. Telah kita sebutkan ya, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama sejarah tentang umur Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap pendapat tidak punya dalil yang kuat. Cuman ada qarina-qarina, ada isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwa umur Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika itu berumur 40 tahun, lebih tua 15 tahun, dan telah menikah 2 kali, janda yang telah menikah 2 kali. Walaupun demikian, dia telah memilihnya sebagai istri karena kesucian dan kebersihan dirinya, karena memang Khadijah adalah wanita tahira, wanita yang suci, yang menjaga kehormatannya. Dan begitulah wanita-wanita dahulu, apalagi wanita-wanita salafiyah, yang mana mereka senantiasa menjaga kehormatannya, wanita-wanita yang bertakwa. Kita inginkan wanita-wanita seperti Maryam alaihissalam. Bagaimana kisah Maryam yang menunjukkan ketakwaan Maryam ketika datang Jibril alaihissalam kepada Maryam, kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Maryam ketika melihat sosok yang sangat tampan? Jibril kan datang kepada Maryam dalam bentuk wujud manusia, seorang laki-laki yang tampan. Jibril itu kalau datang kepada Rasul, datang kepada Maryam dengan sosok seorang laki-laki yang sangat tampan, wajahnya sangat tampan, dan wajah ini adalah wajah sahabat yang paling tampan. Pertanyaannya teman-teman sekalian, siapa sahabat yang paling tampan, yang paling ganteng, yang kalau Jibril datang, Jibril itu menjelma sebagai sahabat ini karena saking tampannya laki-laki ini? Siapa sahabat tersebut? Bagaimana Yusuf? Yusuf seorang nabi, sahabat nabi. Oh. Iya, kalau nabi, masya Allah. Walaupun kita katakan
Nabi kita Muhammad yang paling ganteng. Siapa? Sahabat yang paling tampan. Jangan buka Google. Siapa sahabat yang paling tampan? Yang ketika Jibril itu kalau datang, Jibril menjelma sebagai sahabat ini. Nah, siapa sahabat itu? Siapa yang tahu? Siapa tadi ya? Opa, siapa Opa? Sahabat-sahabat yang Opa kenal siapa? Coba sebutkan sahabat-sahabat Nabi yang Opa kenal. Umaro, Masya Allah. Umaro ya? Umar. Oke. Siapa lagi Opa? Siapa sahabat yang paling tampan? Hah? Hah? Kan. Siapa Opa? Yang sahabat yang Opa kenal, siapa tahu kenal? Umar, siapa lagi? Siapa teman-teman sekalian? Akhwat, siapa yang ya? Bukan Zubair. Hah? Ali bin Abi Thalib, bukan. Siapa ya? Bukan. Yang paling tampan kalau Jibril datang menjelma sebagai sahabat ini. Siapa? Mungkin jarang-jarang kita dengar nama ini ya. Beliau adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu taala anhu. Seorang sahabat yang masuk Islam sebelum terjadi perang Badar, walaupun beliau tidak ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW. Tapi setelah itu beliau beliau ikut perang. Tidak ada peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW kecuali Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini ikut bersama Nabi SAW. Kecuali satu perang Badar yang beliau tidak sempat ikut bersama Nabi SAW. Dan beliau adalah utusan Nabi SAW untuk mengirimkan surat-surat Nabi ke raja-raja Arab ketika itu. Dihya bin Al-Khalifah Al-Kalbi. Dal, ha, ya, ta'un marbuto. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Itu sahabat yang paling tampan, yang Jibril kalau datang menjelma sebagai sahabat ini, saking tampannya Dihya itu. Nah, Dihya, Opa insya Allah kalau punya anak kasih nama Dihya. Okay. Insya Allah. Jibril, kita ingin bicara tentang siapa? Sosok Maryam alaihissalam. Jibril itu kan datang dengan sosok yang paling tampan. Namun bersamaan dengan itu apa kata Maryam alaihissalam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Tapi apa kata Maryam? Ini wanita soleha. Sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah, minka dari gangguanmu, in kunta taqiyya, kalau engkau orang bertakwa. Karena ini kan baru dilihat oleh Maryam, siapa laki-laki ini. Tapi kita ingin berbicara sifat yang ada pada Maryam, dari sifat kesolehannya, ketakwaannya. Maka seorang suami, seorang laki-laki harus memilih pasangan yang soleha, tanpa harus melihat kekayaan dia, kecantikan dia. Yang kita kedepankan adalah kesolehannya dulu. Kecantikan itu belakangan, ya. Yang penting soleha. Karena kalau kita cinta seorang wanita karena kesolehan dia, itu yang akan menjadikan kita betah dengan dia, senang dengan dia, ya. Cuman rata-rata antum ini bab pilih. So agamanya bagus, akidahnya bagus, manhajnya bagus. Yang penting soleha, kesolehan. Begitu juga perempuan, akhwat juga begitu. Kalau memilih pasangan laki-laki harus saleh. Baik, kita lanjut, kita ingin percepat.
Oleh karena itu, Khadijah radhiyallahu taala anha telah dilamar oleh banyak tokoh dan bangsawan Quraisy, tetapi beliau menolaknya. Setelah Khadijah radhiyallahu taala anha mengenal ada seorang laki-laki yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti terpuji, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia menginginkan dan mencintainya. Oleh karena itu, titik temu dalam memilih istri dan memilih suami seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, karena agamanya, dan pilihlah agamanya, kata Nabi, fadfar bidzatidin taribat yadak, maka engkau akan bahagia. Selain itu, sebagai jawabannya, Rasulullah SAW bersabda memberikan peringatan kepada para wali, apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang akhlak dan agamanya kalian ridhoi, maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang meluas. Bagi laki-laki, contoh teladan dalam mencari istri adalah Rasulullah SAW, dan bagi wanita, contoh teladan dalam mencari suami adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang keempat, masih banyak ya, kita percepat. Pernikahan yang terlaksana dengan cara pemilihan yang sempurna membawa pengaruh yang besar. Khadijah radhiyallahu taala anha adalah tempat kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan rintangan dakwah. Cukuplah sebagai contoh pada awal kenabian, yaitu dia menenangkan jiwa suaminya. Khadijah berkata kepada suaminya, wallahi demi Allah, la yuhzikallahu abadan, sekali-kali dia Allah tidak akan menghinakan dirimu selama-lamanya. Itu awal-awal ketika Nabi mendapatkan wahyu. Beliau gemetar dalam keadaan takut, pulang ke rumah. Ada orang yang menenangkan dia, Masya Allah. Nabi disakiti tatkala mengajak kepada kebenaran, tetapi setelah kembali ke rumah dia mendapati seorang istri yang menghibur dan membangkitkan semangat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia bukanlah wanita yang suka mengeluh dan lemah dalam menghadapi tantangan dakwah. Nah, ini yang kita inginkan, wanita-wanita yang tangguh, yang kuat, yang menghadapi semua masalah di dalam rumah tangga. Bukan yang lemah, bukan wanita-wanita istri-istri yang ketika ada masalah dia curhat di Facebook. Bukan seperti itu. Akhirnya laki-laki lain kasih komentar. Dia katakan anak kesepian di rumah. Akhirnya orang Japri, laki-laki Japri, dari situ awal terjadi apa? Dia tahu tuh. Kemudian sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya juga sangat sempurna dalam memenuhi hak-haknya. Beliau selalu mengingatnya, hingga setelah kematiannya beliau berbuat baik kepada kerabat dekatnya, hingga Aisyah radhiyallahu taala anha merasa cemburu seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya pada pembahasan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini juga suami yang baik. Ketika dia dapati istrinya yang solehah, setelah meninggalnya istrinya, dia masih berbuat baik kepada karib kerabat istrinya. Jadi begitu suami yang baik, masih menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga istrinya, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita inginkan wanita-wanita yang Masya Allah, yang tangguh, yang siap menghadapi berbagai masalah di dalam rumah tangga, bukan wanita-wanita yang lemah. Begitu juga suami-suami yang tangguh. Bukan istri-istri yang ketika ada masalah dia langsung pulang ke rumah orang tuanya melapor. Orang tuanya, kan ada istri-istri begitu. Ada masalah sedikit dia lapor kepada orang tuanya. Kasihan orang tuanya itu sudah melepaskan dia. Antum kasih masalah lagi, antum hadapi. Ya, istri yang baik itu ketika ada masalah dia selesaikan masalahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, kita akan masuk ke dalam pelajaran berikutnya dari pernikahan itu, yaitu kesetiaan yang semestinya hadir pada kehidupan suami istri. Seorang istri harus menjaga suaminya tatkala dia ada ataupun tidak ada. Ya, ada ataupun tidak ada suami, dia harus menjaga suaminya. Seorang istri harus membantunya dalam pekerjaannya, menyokongnya, dia bantu mendukungnya, dia bantu dengan pikiran. Kalau ada harta,
dia bantu. Kan kewajiban memberikan nafkah kepada siapa? Kepada siapa kewajiban memberi nafkah, Pak? Kepada siapa kewajiban memberi nafkah? Istri atau suami? Hah? Suami, Masya Allah. Kalau kita dapati suami yang misalkan gajinya pas-pasan, tidak mencukupi misalkan, dia punya kelebihan, dia bantu suaminya. Kan begitu. Dibeli kebutuhan-kebutuhan. Nah, dia bantu, dia dukung suaminya. Seorang istri yang menjauhkan diri dari sifat keluh kesah adalah wanita yang memiliki banyak masalah, dengan seorang istri yang menjauhkan diri dari sifat keluh kesah adalah wanita yang memiliki banyak masalah dengan suaminya, karena suaminya menghadapi masalah di luar rumah dan kembali ke rumah tempat ia mencari ketenangan. Namun bila yang terjadi adalah di rumah juga menghadapi masalah dan tidak mendapatkan ketenangan. Dia suami dari luar rumah, dari pekerjaannya, dari kantornya ada masalah, tiba di rumah dia ingin cari ketenangan, toh istri kasih masalah lagi. Diminta itu, minta ini. Maka itu adalah sebuah petaka rumah tangga. Namun itulah yang banyak terjadi karena para istri tidak mencontoh kehidupan Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka para istri di belakang, ya belajarlah dari kehidupan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi istri yang solehah seperti Khadijah, qanaah, penyabar. Antum juga harus seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanggung jawab, ya. Suami pun dituntut untuk setia dengan istrinya. Suami dituntut apa? Untuk setia dengan istri. Jangan suka melirik-lirik tetangga, rumput tetangga. Nah, jangan. Harus setia dengan istri. Kalau bisa satu ya satu sampai mati. Masya Allah. Memenuhi hak-hak istri. Tetapi terkadang banyak suami yang meminta haknya dan mengabaikan kewajibannya. Banyak suami seperti itu, menuntut haknya, tapi kewajibannya dia tidak tunaikan. Dia menuntut sang istri melayani suami dengan baik, tetapi lalai dalam memenuhi hak-hak istri. Ironisnya hal seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim, bahkan terjadi pada keluarga penuntut ilmu. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam menafsirkan firman Allah, wailul lil mutaffifin, wail, kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan, atau wail itu adalah sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahanam. Untuk siapa wail itu? Lil mutaffifin, untuk orang-orang yang berbuat kecurangan. Nah, masuk juga dalam ayat yang mulia ini adalah suami-suami yang melakukan kecurangan, yang hanya menuntut haknya tapi melalaikan kewajiban dia. Masuk pada ayat ini. Masuk pada ayat ini. Maka perumpamaan disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah sebuah perumpamaan yang dikiaskan. Kias itu analogi dengan setiap yang mirip dengannya. Semua yang meminta haknya secara sempurna tapi tidak memberikan kewajibannya secara sempurna, semua itu termasuk ke dalam kajian ayat ini. Ada orang-orang yang menuntut haknya kan, tapi tidak melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Masuk pada ayat ini. Contoh sebagai seorang pegawai, misalkan karyawan di satu perusahaan, misalkan ya, seorang guru misalkan, antum tuntut hak antum, tapi ketika antum lalaikan kewajiban antum, antum juga kena pada ayat ini, wailul lil mutaffifin. Ada pegawai yang kalau dia datang ke kantornya itu datang paling lat jam 10, so dia yang paling cepat pulang. Paling telat datang, paling cepat pulang. Tapi kalau masalah haknya dia tuntut, gaji terlambat dia marah-marah. Ini masuk pada ayat ini, wailul lil mutaffifin. Masuk pada ayat ini, wailul lil mutaffifin. Celaka mereka, binasa mereka, lembah
di dalam neraka untuk mereka yang melakukan kecurangan. Begitu juga istri-istri yang selalu menuntut haknya tapi melalaikan kewajibannya, masuk pada ayat ini, wailul lil mutaffifin, celaka mereka, binasa mereka. Begitu pula kita mendapati banyak manusia yang ingin anaknya melakukan kewajibannya secara sempurna, tetapi sebagai orang tua dia lalai memberikan kewajiban. Mereka ingin anaknya berbakti kepadanya, tetapi dalam kesempatan yang sama dia menjadi orang tua yang lalai mengurus anak-anaknya. Ini juga kena. Semua itu kita namakan dengan mutaffif. Mutaffif. Apa itu mutaffif? Mutaffif itu orang yang meminta haknya tapi melalaikan kewajibannya. Itu mutaffif, siapapun dia yang hanya menuntut haknya tapi melalaikan kewajibannya, dia kena pada ayat mutaffif, wailul lil mutaffifin. Kalau mutaffif satu orang, mutaffifin itu banyak orang gitu. Jadi kalau ada istri yang suka menuntut haknya, lantas dia melalaikan kewajibannya, bilang anti ini mutaffifah. Kalau suami yang menuntut haknya melalaikan kewajibannya, istri bilang anta ini mutaffif. Begitu. Itu kan sudah belajar bahasa Arab kan? Mutaffif dan mutaffifa. Dari kata taffafa yutaffifu. Masih jalan bahasa Arab? Masih jalannya? Oke. Yang kelima, kita tidak hanya berhenti pada pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha dan kelanggengan pernikahan mereka selama 25 tahun agar kita bisa menjawab tuduhan orang-orang yang berupaya untuk menodai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi istrinya yang banyak. Karena kita mengerti dengan sebaik-baiknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan dari Allah yang dirinya lebih utama bagi orang-orang beriman daripada mereka bagi diri-diri mereka sendiri. Itu sebenarnya sudah cukup bagi seorang muslim untuk membantah segala upaya yang bermaksud menodai kesucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kedudukannya yang lebih mulia, lebih tinggi dan lebih agung daripada kita tampil membela beliau. Karena setiap upaya untuk melakukan itu akan batal dan terbalik dengan sendirinya kepada yang melakukannya. Walaupun mereka berkata apa saja, memfitnah dan membuat makar, tetapi keyakinan setiap muslim dan muslimah adalah seorang rasul pastilah terhindar dari fitnah seperti itu, dan tidak perlu seorang muslim menyibukkan diri untuk menjawabnya. Ini kita dengarkan dari sebagian orang-orang orang-orang yang benci dengan Islam, bahkan mungkin orang-orang liberal yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu laki-laki yang tidak pantas lah, kita mau bilang, karena istrinya banyak kan. Kita seorang muslimah harus yakin bahwa beliau manusia terbaik. Tidaklah beliau melakukan itu kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu, jadi tidak perlu sibuk membantah mereka. Tidak perlu seorang muslim menyibukkan diri untuk menjawabnya, karena cara seperti itu adalah lagu lama yang selalu dipakai oleh orang kafir Quraisy dan Yahudi yang zalim pada masa kenabian sallallahu alaihi wasallam dahulu. Alhamdulillah, kita selesai dari pembahasan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya tentang renovasi Ka'bah atau pembugaran Ka'bah. Tapi teman-teman sekalian, Ka'bah kita tahu bersama adalah tempat ibadah yang paling mulia yang ada di hati kaum muslimin. Ka'bah atau Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah tempat yang dirindukan oleh kaum muslimin. Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia pasti rindu untuk melihat Ka'bah secara langsung. Ketika seorang muslim muslimah
melihat langsung Ka'bah itu di hadapan dia, pasti hatinya akan bergetar, bahkan dia akan menangis, akan meneteskan air matanya. Kan tempat yang dimuliakan. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 125, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, rumah Allah, Ka'bah, mathabah sebagai tempat mathabah lin-nas, dan tempat yang aman bagi manusia. Apa itu mathabah? Mathabah itu kata para ulama adalah marji'an lin-nas, tempat kembali untuk manusia. Kenapa disebut al-bait, Ka'bah itu sebagai mathabah? Sebab manusia, orang-orang beriman, kaum muslimin secara umum, ketika mendatangi Ka'bah, rumah Allah, yang mereka beribadah di situ, melaksanakan tawaf di situ, untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, kembali kepada negeri-negeri mereka, maka mereka akan balik lagi untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Ada kerinduan. Makanya disebut masabatan linnas. Jadi Ka'bah itu, rumah Allah itu, Allah jadikan sebagai tempat yang dirindukan. Makanya orang yang pernah umrah, orang yang pernah melaksanakan ibadah haji, dia selalu rindu untuk kembali ke mana? Ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sudah tanamkan, Allah sudah jadikan seperti itu. Ka'bah itu sebagai masabatan linnas. Orang-orang yang sudah pergi umrah, antum tanyakan. Jangankan antum, orang-orang yang belajar di negeri, di kota Madinah, yang kalau antum tanya mereka, ketika mereka kembali ke tanah air, pasti mereka rindu untuk kembali ke Makkah Al-Mukarramah, melihat Ka'bah. Orang-orang yang mungkin pernah melaksanakan ibadah haji, mungkin 2 kali, 3 kali, ya, atau melaksanakan umrah bulan ini, bulan depannya dia melaksanakan umrah lagi. Kalau dia melihat Ka'bah, pasti dia menangis, menetes air mata itu melihat Ka'bah. Ka'bah yang selama ini kita muliakan sebagai kiblatun lil muslimin, kiblatnya orang-orang Islam. Mereka mengarah ke Ka'bah untuk melaksanakan salat. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menyembah Allah karena Allah perintahkan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah pemilik rumah ini, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita akan berbicara tentang bagaimana Ka'bah itu direnovasi, dibangun kembali. Di masa Rasulullah SAW sebelum beliau dinobatkan sebagai seorang nabi. Dan pembugaran Ka'bah ini, renovasi Ka'bah ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi SAW dinobatkan. Berarti di umur berapa Nabi SAW merenovasi Ka'bah dengan orang-orang Quraisy? Berarti di umur berapa? Hah? Renovasi Ka'bah 5 tahun sebelum Nabi dinobatkan sebagai seorang Nabi. 5 tahun sebelum beliau diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Berarti di umur berapa Nabi saat itu? 35. Karena Nabi dinobatkan sebagai seorang Nabi di umur berapa? 40. Kurang 5 tahun, berarti 35 tahun umur Nabi ketika itu. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian, ikhtalafal ulama berselisih pada penentuan siapa yang membangun Ka'bah, atau renovasi Ka'bah itu dilakukan berapa kali sebelum Islam. Maksudnya sebelum Nabi SAW diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. Ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Ka'bah itu dibangun sebanyak 11 kali, direnovasi sebanyak 11 kali. Ada yang mengatakan 10 kali,
ada yang mengatakan 9 kali. Yang mengatakan 9 kali berarti pertama kali yang membangun Ka'bah itu adalah malaikat. Pertama malaikat, yang kedua direnovasi kembali oleh Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapa kita Adam alaihissalam. Kemudian dibangun kembali oleh anaknya, kemudian Ibrahim yang keempat, kemudian suku Amalikah. Suku Amalikah ini dari suku Yaman. Kemudian Jurhum, kemudian dibangun kembali oleh Qusay bin Kilab. Ini Jaddur Rabi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kakek yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8 dibangun kembali oleh Abdul Muttalib, Syaibah, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir yang ke-9 dibangun kembali oleh suku Quraisy. Ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahu taala alam, di dalam kitab Baitullahil Haram Al-Ka'bah, pendapat yang paling kuat, maka pembangunan Ka'bah ini sebelum Islam itu terjadi sebanyak 4 kali. Ini pendapat yang paling kuat, dan ini disebutkan dalam kitab Baitullahil Haram Al-Ka'bah halaman 103. Pertama dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi memang pondasi Ka'bah itu sudah ada. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah kan Allah mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan al-qawaid. Qawaid itu apa? Kaidah pondasi rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sudah ada pondasi. Sudah ada pondasi itu. Nabi Ibrahim tinggal meninggikan kembali. Beliau dengan siapa? Dengan Ismail anaknya. Rabbana taqabbal minna. Yang kemudian keduanya berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi Ibrahim dan Ismail yang membangun kembali Ka'bah tersebut yang sudah ada pondasinya. Jelas ya? Ini dari kalau kita mau ambil pendapat yang kuat. Dia membangun pertama kali siapa? Ibrahim alaihissalam, yang memang pondasinya sudah ada. Yang Ismail membantu Ibrahim alaihissalam dalam mempersiapkan batu-batunya. Ketika Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Hajar Aswad, batu yang kemudian Ibrahim alaihissalam yang meletakkan batu itu di sudut Ka'bah yang kita kenal sekarang dengan rukun Hajar Aswad. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Hajar Aswad itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Nazalal hajarul aswad minal jannah. Hajar Aswad itu turun dari surga, dia batu surga. Dan kata Nabi, wa huwa asyaddu bayadan minal laban. Ketika batu ini diturunkan oleh Allah dari surga, warnanya itu sangat putih, melebihi putihnya air susu. Jadi sangat putih. Pertanyaannya, kenapa hitam? Maka kata Nabi SAW, fasawadathu khotoya bani Adam. Batu putih ini menjadi hitam dikarenakan dosa-dosa anak Adam. Bayangkan ya, batu yang begitu keras bisa hitam karena dosa dan maksiat yang dilakukan anak Adam. Bagaimana dengan hati kita yang lemah? Tidak sekeras batu. Kalau itu diisi dengan dosa dan maksiat, bagaimana? Batu hitam, batu Hajar Aswad saja ini begitu keras menjadi hitam. Jadi beliau Ibrahim alaihissalam yang meletakkan pertama kali di sudut bangunan Ka'bah. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama membangun Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Setelah Ka'bah dibangun, diletakkanlah Hajar Aswad
Yang ini merupakan batu yang Allah turunkan dari surga, yang tadinya putih kemudian hitam disebabkan dosa-dosa anak Adam. Dan Hajar Aswad ini teman-teman sekalian, ketika seorang muslimah melaksanakan tawaf, maka disyariatkan untuk apa? Disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau dia bisa mencium, alhamdulillah. Kalau tidak bisa mencium, dia sentuh Hajar Aswad tersebut. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti Allah akan mengutus batu ini, dan dia punya lahu ainani yubsiru bihima. Nanti Hajar Aswad ini di hari kiamat dia punya dua mata, yang dengan dua mata itu batu bisa melihat. Walahu lisanun, yang punya lisan, yantiku bihi, dia bisa berbicara. Ini Hajar Aswad. Wa yashhad, dan dia akan bersaksi nanti di hari kiamat, liman istalamu bihaqqin, bagi orang-orang yang pernah menyentuh Hajar Aswad tersebut. Dia akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Makanya kalau antum melaksanakan ibadah umroh, haji, ya sebisa mungkin sesuai kemampuan lah. Jangan juga memaksakan diri. Kalau bisa menyentuh, alhamdulillah. Kalau bisa mencium, alhamdulillah. Rata-rata mahasiswa Madinah itu kalau ingin mencium Hajar Aswad itu, nanti setelah jemaah haji sudah selesai pulang ke negara-negara mereka kan, Mekah kan nanti kan sudah sepi kan, tidak sebanyak di musim haji kan, orang kan sudah pada pulang ke negeri mereka. Umroh ditutup untuk sementara kan, disterilkan dulu Mekah. Nah, yang diberikan kebebasan untuk melaksanakan umroh itu ya orang-orang Saudi, orang-orang yang berada di negeri Saudi. Yang di luar itu ditutup untuk sementara. Nah, ini kesempatan kita. Jadi rata-rata mahasiswa Madinah itu kesempatannya itu mencium Hajar Aswad di waktu-waktu seperti ini. Nah, mereka laksanakan umroh, maka untuk mencium Hajar Aswad tinggal antriannya tidak panjang. Antriannya tidak panjang, bisa mencium Hajar Aswad. Itu mudah. Kalau di musim haji sangat sulit. Bahkan kita dapati nanti yang kuat yang bisa mencium. Itu pun waliyadzubillah dia melakukan sesuatu yang Allah haramkan, dia senggol, dia pukul orang di sampingnya, kan begitu. Siapa yang kuat? Kalau antum yang kecil-kecil, mati antum di situ. Iya, jangan paksa. Oke teman-teman sekalian, kemudian yang kedua setelah itu, ini pendapat yang rajih yang kita pilihkan, dibangun kembali, direnovasi kembali oleh suku Al-Amaliqah. Suku Al-Amaliqah ini suku dari Yaman yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian kembali lagi direnovasi oleh suku Jurhum. Dan yang keempat, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 tahun sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, suku Quraisy. Ini yang akan kita bahas. Ya. Baik, kita akan baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab ini, halaman 94. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Al-Hakim dan At-Tabrani bahwa Ka'bah pada zaman jahiliyah dibangun dengan batu-batu yang bertumpukan tanpa ada tanah liat atau semacam semen yang mengikat batu-batu tersebut. Ia seukuran apa yang dimasuki oleh anak kambing, berbentuk seperti lingkaran huruf D. Nah, itu dulu di masa jahiliyah. Tingginya 6 hasta. Makanya Ka'bah itu mudah dimasuki oleh orang. Bangunannya itu mudah dimasuki. Orang-orang bisa ambil barang-barang yang ada di dalam Ka'bah. Dulu seperti itu. Di masa Ibrahim alaihissalam ketika dibangun, dia memiliki 2 pintu. Yang dua pintu Ka'bah itu menempel di tanah dan tidak memiliki daun pintu. Itu di masa Ibrahim alaihissalam. Nah, dulu di masa jahiliyah hanya batu-batu yang yang ditumpuk, yang tidak ada semacam kita semen ya, yang menguatkan batu tersebut. Jadi mudah roboh dia. Ketika terjadi banjir bandang, banjir besar, yang kita tahu kan Ka'bah itu kan berada di lembah kan, yang dikelilingi oleh
gunung-gunung, di lembah. Makanya kalau hujan itu banjir. Pernah banjir besar, banjir bandang. Yang itu merubahkan Ka'bah. Dan dulu bentuknya seperti lingkaran huruf D. Jadi bukan berbentuk kotak atau kubus yang ada sekarang, bukan. Dulu itu dia bentuknya seperti huruf D kapital, huruf D. Jadi dia punya sudut, dua sudut. Ini dua sudut aslinya. Sudut apa itu? Hajar Aswad dengan Yamani, kan? Kemudian dia berbentuk D. Dia tidak punya dua sudut yang lainnya. Huruf D ya, begini kira-kira ya. Begini ya. Sama antum bagaimana? Begini. Ya. Nah. Kelihatan ya? Pokoknya D kapital begitu. Tidak seperti saat ini. Kotak, kubus, tidak. Ka'bah pada waktu itu tidak diberi atap, kainnya ditutupkan di atasnya lalu terurai ke bawah, dan dia memiliki dua sudut. Rumah-rumah penduduk mengelilingi Ka'bah. Pada riwayat Bukhari dari Amr bin Dinar dan Ubaidillah bin Abi Yazid berkata, pada zaman Nabi SAW Ka'bah tidak memiliki tembok yang mengelilinginya, tidak ada tembok, tidak ada pagar. Kan antum tahu kalau rumah itu kan ada pagar kan aman, kan begitu. Nah, Ka'bah dulu tidak ada temboknya yang memagarinya supaya kalau ada banjir atau apa kan terhalangi. Nah, tidak ada. Hingga tibalah di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dan membangun sekelilingnya tembok penghalang. Jadi di masa Umar baru dibuatkan tembok penghalang. Bahkan di masa Umar itu ada rumah-rumah yang sudah mulai berdekatan dengan apa? Dengan Ka'bah. Nah, itu yang dihancurkan oleh Umar. Ya, dipisahkan antara Ka'bah ini rumah Allah dengan rumah penduduk ketika itu. Dibuatlah tembok penghalang. Dinding Ka'bah pendek kemudian Ubaidillah berkata dinding Ka'bah pendek kemudian dibangun oleh Ibnu Zubair. Nanti kita akan sebutkan Ibnu Zubair ini adalah ponaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibnu Zubair kan anaknya siapa? Ibnu Zubair itu anaknya siapa? Ibnu Zubair anaknya siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu nikah dengan saudarinya Aisyah, Asma binti Abi Bakar. Asma nikah dengan siapa? Zubair bin Awam. Lahirlah siapa? Abdullah ibn Zubair. Nah, makanya Aisyah itu banyak bercerita menyampaikan hadis kepada Ibnu Zubair ini. Nah, makanya Ibnu Zubair ini ketika mendapatkan kisah dari Ibunda Aisyah keinginan Nabi SAW untuk menghancurkan Ka'bah dan membangun kembali sebagaimana bangunan Ibrahim alaihissalam, dan Nabi inginkan apa? Ka'bah itu punya dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar, dan itu dilakukan di masa Ibnu Zubair. Ya, dirobohkan kemudian dibangun kembali sebagaimana cita-cita Nabi SAW. Kenapa di masa Nabi SAW ketika beliau hidup beliau tidak bangun sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena beliau melihat orang-orang baru masuk Islam. Kalau bukan kaumnya Aisyah, kata Nabi SAW, kalau sekiranya bukan kaum wahai Aisyah yang baru masuk Islam, aku akan hancurkan Ka'bah ini, robohkan, dan aku akan bangun kembali, dan aku akan jadikan dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Kan yang ada saat ini kan, kotak kubus yang ada kita lihat saat ini, itu tidak seperti sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Makanya Hijr Ismail itu kan masih bagian dari apa? Dari Ka'bah. Nanti kita akan sebutkan orang-orang Quraisy ketika ingin membangun kembali Ka'bah, cuman uang tidak cukup. Nanti kita akan sebutkan insyaAllah. Oleh karena itu apabila hujan datang maka selalu berhadapan dengan air deras yang mengalir dari gunung Mekah, karena tidak ada tembok di sekelilingnya yang bisa menghalaunya. Ketika usia Rasulullah SAW sampai 35 tahun, datanglah banjir bandang, banjir besar yang menyebabkan dinding-dinding Ka'bah rusak
dan meluluhkan fondasinya. Pada saat itulah orang-orang Quraisy bermaksud merobohkan, tetapi takut terjadi apa-apa karena mereka sangat mencintai Ka'bah. Jadi ketika Ka'bah ini roboh, karena tidak kuat kan bangunannya ketika itu, datang banjir besar, maka orang-orang Quraisy ingin membangun kembali Ka'bah ini, merenovasi kembali Ka'bah. Cuman orang takut. Kenapa? Ka'bah ini kan sesuatu yang diagungkan, dimuliakan oleh mereka. Jangan sampai yang bekas-bekas ini kita mau hancurkan semuanya, tiba-tiba Allah kirimkan burung ababil sebagaimana Allah kirimkan kepada Abraha yang ingin menghancurkan apa? Ka'bah. Makanya orang-orang Quraisy takut. Kenapa mereka tidak mau menghancurkannya? Karena itu, jangan sampai tiba-tiba kita robohkan ini, padahal keinginan kita kan baik. Tiba-tiba Allah kirimkan burungnya, burung ababil, sebagaimana kisah Abraha yang telah kita bahas, Allah hancurkan. Maka tiba-tiba ada seorang yang bernama siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa beliau? Beliau adalah bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, datang dia berani. Dia bawa apa? Kampak. Ya, kampak ya. Sambil berkata, apakah kalian menghancurkan Ka'bah karena bermaksud memperbaiki atau merusak? Jadi dia yang berani. Dia yang hancurkan itu Ka'bah. Dia katakan ke orang-orang Quraisy, kita ini mau hancurkan Ka'bah tujuannya apa? Baik atau keburukan? Orang kan mau hancurkan Ka'bah ini kan ingin merenovasi kembali, ingin bangun kembali kan? Kenapa kalian takut? Itu kata dia. Kalau Walid, bapaknya Khalid bin Walid. Mereka berkata, kita ingin memperbaikinya. Beliau berkata, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang berbuat baik dan kemudian mulai menghancurkan bagian tertentu darinya. Jadi dia yang hancurkan sendiri. Tapi orang-orang Quraisy tidak mau, takut. Setelah itu Walid pulang. Tapi orang-orang Quraisy tunggu besok, kita lihat bagaimana keadaannya. Kalau dia sehat-sehat, oh berarti Allah ridho ini. Kalau dia terjadi apa-apa, berarti Allah marah ini. Artinya keesokan harinya apa? Ya, Al-Walid datang lagi di pagi hari, kembali melanjutkan pekerjaannya. Dan saat itu diikuti oleh manusia yang lainnya. Orang-orang Quraisy pun ikut menghancurkan Ka'bah hingga dinding Ka'bah itu roboh dan sampai pada pondasi yang telah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Mereka membiarkan pondasinya seperti semula dan mulai membangun kembali dinding-dindingnya dengan harta infak bersama, dengan syarat bukan hasil prostitusi perzinahan, tidak juga hasil transaksi riba, dan bukan karena hasil kezaliman terhadap orang lain. Semua harus bersumber dari harta yang halal. Itu kesepakatan orang-orang Quraisy. Orang bangun ini Ka'bah, tapi dengan syarat harus harta yang halal. Makanya harta tidak cukup. Maka kita lihat saat ini begitulah bangunannya. Tersisa itu bagian yang tidak sempurna yang disebut Hijr Ismail saat ini. Itu masih bagian dari Ka'bah. Orang-orang Quraisy berhasil menunaikan tugas dengan membangun Ka'bah berdasarkan jatah kabilah masing-masing. Rasulullah SAW terlibat dalam pembangunan Ka'bah. Nabi pun ikut membantu. Ya, cuman harta tidak cukup. Tersisalah Hijr yang saat ini ada. Makanya ketika kita kalau mau umroh, mau haji, mau tawaf, kapan orang istilahnya ini? Dia potong di situ. Ya, dia ambil jalan pintas, dilihat lebih cepat ini masuk ke Hijr Ismail. Maka kita katakan tidak sah. Tidak sah. Karena dia tidak mengelilingi Ka'bah secara sempurna, harus di luar Hijr itu. Tapi pemerintah Saudi kalau di musim haji, musim umroh pun biasa Hijr Ismail itu ditutup supaya orang tidak masuk ke situ. Tidak masuk.
Karena kalau orang masuk lewat situ nanti tidak sah tawafnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ikut membantu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, tatkala Ka'bah dibangun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama Al-Abbas, paman beliau radhiyallahu taala anhu. Mereka berdua mengangkat batu. Kemudian Abbas berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, letakkan sarung kamu di atas pundakmu agar batu tidak melukaimu. Tetapi tiba-tiba dia terjatuh ke tanah dan matanya melihat ke langit, dan setelah itu tersadarkan dia berkata, sarungku, sarungku. Nabi mengatakan sarungku, sarungku. Kemudian Al-Abbas menutup kembali sarungnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu jatuh pingsan? Memang Allah Subhanahu wa taala inginkan hal itu terjadi. Ketika Nabi membantu orang-orang Quraisy untuk mengangkat batu, kan Abbas mengatakan, coba angkat sarungmu itu, letakkan di punggungmu, supaya membantumu, kan tidak berat kalau pakai sarung kan. Konsekuensinya kalau diangkat sarung Nabi terlihat aurat. Nah, orang-orang jahiliyah ketika aurat itu terlihat, itu hal yang biasa bagi mereka. Bahkan antum tahu kan, orang-orang jahiliyah ketika melaksanakan tawaf, kalau mereka tidak dapati pakaian yang betul-betul pakaian yang bersih dari apa? Dari kotoran-kotoran, baik itu kotoran-kotoran maksiat. Mungkin itu orang-orang jahiliyah itu kalau mau tawaf, ini kan Ka'bah itu kan sesuatu yang diagungkan. Jadi kalau mereka tawaf cuma dua cara. Pertama, kalau ada pakaian yang bisa dibeli, pakaian baru, jadi mereka tidak mau pakai pakaian yang sudah mereka gunakan untuk melakukan kemaksiatan. Misalkan pakaian ini pernah dia lakukan untuk melakukan kemaksiatan, maka pakaian ini mereka tidak mau pakai untuk melakukan tawaf. Makanya mereka beli apa? Beli baru, atau mereka pinjam dari orang-orang Quraisy. Kalau mereka tidak dapati, ambil cara yang kedua apa? Tawaf dalam keadaan telanjang. Lihat pengagungan mereka orang-orang jahiliyah kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka agungkan. Begitu juga para perempuan. Kalau mereka tidak punya pakaian yang bersih, yang suci, mau tidak mau harus telanjang. Iya, mereka tawaf dalam keadaan telanjang kan? Tapi kalau perempuan telanjangnya di waktu malam, jangan di siang hari, nanti antum melihat. Gitu. Jadi kalau perempuannya kalau tawaf itu di malam hari, kan malam kan gelap, tidak kelihatan toh. Nah, kalau di siang hari bahaya, fatal. Nanti antum pulang ke rumah minta poligami. Makanya kalau antum mau cinta istri, tidak ada keinginan poligami, jangan jaga balia perempuan. Kadang begitu toh, itu konsekuensi dari apa? Akibat mata ini suka melihat perempuan, apalagi film-film Korea. Sering melihat wanita-wanita Korea, Hollywood, Bollywood, Koreawood maksudnya Korea. Akhirnya apa? Istri antum yang di samping, antum sudah tidak lihat cantik lagi, karena sudah terbiasa melihat perempuan-perempuan Korea. Artinya ini Korea kan, masya Allah, ini antum lihat siapa ini, warna hitam ini. Jangan bayangan anak yang di samping. Dibilang bayangannya, kenapa? Bayangan hitam toh. Padahal DP istri itu kasihan. Karena terbiasa lihat perempuan yang putih kan Korea. Gitu. Akhirnya dia terlihat cantik istrinya. Akhirnya ada keinginan poligami. Itu bahayanya. Itu kenapa mereka apa tadi yang kita bahas ini? Apa dulu tadi yang kita? Ya, tawaf telanjang kan? Nah, jadi Nabi SAW, itu kebiasaan orang-orang jahili seperti itu. Karena aurat terbuka itu hal yang biasa, karena mereka tawaf telanjang. Maka Allah tidak inginkan hal itu terjadi kepada Nabi SAW. Ini bentuk penjagaan Allah. Walaupun saat itu Nabi belum diangkat, belum dinobatkan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Makanya pembahasan setelah ini apa?
Coba antum lihat halaman berapa ya pembahasan setelah ini. Halaman 102. Contoh-contoh penjagaan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa teman-teman sekalian? Kenapa Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan-perbuatan yang tercela? Supaya nanti di kemudian hari Nabi ketika diutus menjadi seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan dakwah, nah tidak ada celah orang-orang Quraisy untuk menghantam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu Nabi itu suka minum khamar, kalau dulu Nabi itu minum khamar, ya, Nabi itu penjudi misalkan, kemudian Allah angkat beliau sebagai seorang nabi dan rasul, lantas berdakwah kepada orang-orang Quraisy, nanti apa kata orang Quraisy? Ya Muhammad, ente jangan sok suci, ente dulu seperti kita, minum khamar, berzina. Nah itu celah mereka nanti menghantam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diutus sebagai seorang rasul dari segala bentuk kemaksiatan. Makanya Nabi di masa mudanya tidak pernah minum khamar, tidak pernah sujud kepada patung-patung, berhala-berhala. Nabi bukan seperti pemuda-pemuda lainnya berada pada kelalaian, tidak pernah tersingkap auratnya. Kisah ini dalil kan supaya apa teman-teman sekalian? Penjagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba antum rasakan, antum sekarang dulunya kan mungkin antum ya sama halnya dengan kita dulu terjatuh kepada kemaksiatan, dosa, toh mungkin dulu antum peminum khamar, perokok, tiba-tiba antum dapat hidayah, belajar sunnah, kemudian antum berdakwah di kampung antum sama teman-teman antum. Coba apa yang dikatakan sama teman-teman sama antum? Makanya berat tuh kita mendakwakan teman-teman tuh, karena dulu kita seperti mereka. Nanti orang bilang apa? Ente so suci ente. Nah, tapi kalau orang lain yang berdakwah kan diterima seperti itu. Nah itu tujuannya kenapa Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau lanjut ini? Kita mau lanjut? Masya Allah. Mau lanjut ini? Hah? Mau lanjut? Saya terserah antum. Kalau mau lanjut, saya siap sampai jam 9. Kembali ke antum. Soalnya antum kayaknya khusus semua ini. Udah tahu khusus karena apa ini? Mengantuk ya atau apa kek? Lanjut ya. Halaman 96. Setelah sampai pada peletakan Hajar Aswad. Ah, ini peletakan apa? Hajar Aswad. Sudah dibangun Ka'bah ini. Cuman tidak sempurna sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tinggal peletakan Hajar Aswad. Istilahnya kalau kita ini kalau sudah bangunan selesai, tinggal ini yang terakhir. Ya, kalau istilahnya gunting pita ini. Nah, ini mau peletakan Hajar Aswad. Jadi yang meletakkan ini harus orang-orang yang apa? Orang-orang yang punya keutamaan, kemuliaan. Oke. Mereka berselisih paham tentang siapa yang berhak meletakkannya, dan semua kabilah bermaksud untuk meletakkannya karena ingin mendapatkan kemuliaan. Hingga hampir terjadi pertikaian di antara mereka. Hampir baku bunuh ini. Ya. Bani Abdul Addar mendekatkan bejana berisi darah. Kemudian mereka bersama Bani Adi Ka'ab bin Lu'ay bersumpah untuk siap mati, dan kondisi menegakkan itu berlangsung hingga beberapa hari. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang mengatakan 5 hari. Jadi khilaf mereka, siapa orang yang berhak untuk meletakkan apa? Hajar Aswad ini. Berselisih mereka. Akhirnya tokoh paling sepuh di antara mereka yang bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, masih kerabat Al-Walid, mendapatkan ilham dan berkata, wahai Quraisy, jadikanlah seorang yang pertama kali masuk
masuk masjid menemui kalian sebagai penengah di antara kalian. Nanti ada orang yang masuk dari Masjidil Haram ini, dari masjid ini, dari pintu ini, jadikan dia sebagai hakam. Hakam itu pemutus perkara, hakim. Jadikan dia. Oke. Mereka menerima tawaran tersebut karena ini orang yang paling tua di antara mereka. Oke, kita terima tawarannya. Maka mereka menerima tawaran tersebut dan menunggu siapa gerangan yang pertama masuk ke dalam masjid ini. Dan ternyata yang masuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka melihat, mereka berkata, ini adalah orang yang terpercaya, atakumul amin. Jadi mereka katakan, telah datang kepada kalian orang yang amanah. Ya. Dan kami setuju dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami ridho dengan orang tersebut. Kenapa? Karena amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Muhammad sampai, mereka menceritakan kepadanya. Kemudian Muhammad membentangkan kain lalu mengambil hajar aswad dan meletakkannya di atas kain tersebut. Ini cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada setiap pimpinan kabilah, hendaklah setiap pemimpin kabilah memegang setiap ujung kain dan mengangkat hajar aswad ke tempatnya. Jadi ini cerdasnya Nabi ya, ambil selembar pakaian, kemudian diletakkanlah hajar aswad di tempat tersebut, dan ujung-ujungnya itu dipegang oleh setiap kabilah, orang-orang yang mulia di antara mereka. Dan itu diletakkan, dibawa bersama-sama untuk diletakkan hajar aswad tersebut di tempatnya. Dengan demikian terhindarlah pertumpahan darah orang-orang Quraisy dengan sesama saudara mereka. Jadi dibawa, setiap kabilah memegang ujungnya itu. Jadi kan sama-sama ini meletakkan. Dan Nabi ambil hajar tersebut, hajar aswad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan hajar aswad di tempatnya. Kenyataannya adalah harta yang terkumpul dari orang-orang Quraisy terbatas sehingga menyebabkan pembangunan Ka'bah tidak memungkinkan untuk membangun seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu. Menyebabkan mereka terpaksa mengurangi besar bangunan. Mereka hanya memberi tembok pendek di sisi utara hanya sebagai tanda bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah. Apa itu? Hijr. Orang sekarang bilang Hijr Ismail, walaupun sebenarnya bukan Hijr Ismail ya. Mereka hanya memberi tembok pendek di sisi utara hanya sebagai tanda bahwa itu adalah bagian dari Ka'bah. Itulah yang sekarang dikenal dengan Hijr. Orang bilang Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail ya? Yang bangunan pendek itu, bundaran. Mereka juga meninggikan pintu Ka'bah dari tanah. Nah, mereka tinggikan pintu Ka'bah dari tanah. Padahal dulu di Masih Ibrahim AS dia menempel apa? Di tanah. Dan sedikit mengurangi dari sisi timur, yaitu dikenal dengan sebutan Asas Darwan. Apa hikmah yang bisa kita petik? Oke. Hikmah dari peristiwa pembangunan Ka'bah dan keterlibatan Rasulullah SAW sebagai penengah. Pertama, ketika mereka membuat aturan supaya tidak menginfakkan untuk pembangunan Ka'bah harta yang haram, hasil prostitusi. Kita tahu kan orang-orang jahiliyah kan punya apa? Punya budak. Toh? Budak-budak perempuan. Nah, budak-budak perempuan ini kan mereka jadikan sebagai apa? PSK, pekerja seks komersial. Jadi mereka punya budak perempuan. Jadi mereka jadikan PSK. Hasilnya itu diambil, tuannya yang ambil. Itu dulu di masa jahiliyah. Memang perempuan, wanita dihinakan saat itu. Kemudian apa? Kezaliman. Ambil harta orang lain dengan cara batil. Riba, apalagi riba. Itulah sebabnya mereka tidak menerimanya dalam pembangunan Ka'bah.
Lalu komentar apa yang akan kita katakan terhadap fenomena ini kepada mereka sebelum datangnya cahaya Islam yang berupaya untuk tidak melibatkan harta yang haram dari transaksi riba dalam neraca kehidupan mereka. Memang riba ini sesuatu yang buruk. Dan antum tahu ribanya orang-orang jahiliyah itu tidak sama dengan ribanya orang-orang yang datang setelah mereka, iya di zaman kita ini. Ribanya orang-orang jahiliyah antum tahu? Siapa yang tahu ribanya orang-orang jahiliyah? Bagaimana ribanya orang-orang jahiliyah? Siapa yang tahu? Nah, ribanya orang-orang jahiliyah antum tahu? Kalau ada peminjam yang ini meminjam uang misalkan, maka kan ada masa tempo kan, waktu jatuh tempo kan, masa waktu yang sudah ditentukan, misalkan sebulan kan begitu. Ada yang meminjam, oke dipinjamkan dengan masa waktu jatuh temponya 1 bulan. Kalau si peminjam ini bayar di waktu yang telah ditentukan, di waktu yang sudah ditentukan, jadi masa waktunya sudah ada, sudah jatuh tempo, maka mereka tidak tidak mengambil keuntungan. Ya kalau 1 juta yang dipinjam, jatuh temponya, sudah waktunya untuk membayar, ya sudah 1 juta itu. Tapi kalau sudah masa waktunya, sudah jatuh tempo, si peminjam ini belum mampu untuk membayar, baru di situ ada bunganya. Gitu. Bisa ya? Kalau sudah jatuh tempo, waktunya untuk membayar, tapi si peminjam ini belum punya uang untuk membayar, baru dorang kasih bunga. Tapi kalau sudah punya uang, dibayar, ya sudah 1 juta, 1 juta. Tidak ada bunganya. Itu riba jahiliyah. Kalau riba kita sekarang bagaimana? Dari awal transaksi sudah diambil keuntungan sebanyak-banyaknya. 1 juta kembalikan 1.500.000. Allahu Akbar. Pas jatuh tempo tidak bisa membayar, dia kasih denda lagi. Oh, terlalu sekali. Itulah kezaliman yang luar biasa. Lebih parah dari riba jahiliyah. Sama dengan kesyirikan di zaman ini, lebih parah daripada kesyirikan di zaman jahiliyah. Parah luar biasa kesyirikan saat ini. Parah luar biasa. Itu ribanya orang-orang jahiliyah. Kalau kita tidak, awal transaksi oke, 50% dia ambil. Baru sudah jatuh tempo tidak bisa bayar, dia kasih denda lagi. Memang luar biasa ya kezaliman. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan dengan apa? Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang untuk mereka dari Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Malik katakan, tasaffahtu kitab Allah wa sunnatan Nabi SAW. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala katakan, aku sudah buka Al-Quran, aku sudah telaah, aku sudah teliti di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Fala ara syai'an asyarra minar riba. Ketika aku teliti di dalam Al-Quran, aku teliti di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan tidak aku temukan satu makanan yang lebih buruk daripada riba. Itu kata Imam Malik. Karena apa? Karena Allah umumkan di dalam Al-Quran, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkan perang kepada mereka pemakan riba. Jadi perang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada makanan yang paling jelek yang masuk ke dalam perut melebihi riba. Itu kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Makanya tinggalkan riba. Ustaz tidak bisa hidup kecuali dengan riba, Ustaz. Siapa bilang? Ustaz kalau tidak mau riba, tidak mau utang di bank, tidak bisa bangun rumah, Ustaz. Siapa bilang? Kalau tidak mau pinjam di bank, Ustaz, tidak bisa beli motor, tidak bisa beli mobil. Siapa bilang? Ustaz,
Kalau tidak mau pinjam di bank, Ustaz tidak bisa mau kawin, Ustaz. Siapa bilang? Allah Jalla wa'ala dengan hikmah-hikmahnya, ketika melarang sesuatu pasti ada maslahat. Dan mungkin Allah melarang kemudian Allah biarkan hamba-hambanya, enggak mungkin. Ingat kata Nabi apa? Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ingat, pasti Allah akan gantikan sesuatu yang dia tinggalkan itu dengan yang terbaik. Kalau kita tinggalkan tempat riba, pekerjaan-pekerjaan yang ada maksiat di dalamnya, insya Allah, kalau kita yakin dengan hadis Nabi, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang terbaik. Apapun yang kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ustaz, ana tidak bisa lupakan dia, Ustaz. Ana sangat cinta dia, Ustaz. Siapa bilang? Ini istrinya sok kurang ajar, istrinya membangkang. Begitu juga suaminya yang kurang ajar, membangkang, tidak sholat, suka melakukan kesyirikan. Tetap dia bertahan. Dia bilang tidak bisa mau tinggalkan Ustaz. Siapa bilang? Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, insyaallah Allah gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik. Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah kalau pekan depan libur ya, nanti pekan selanjutnya lagi insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Dari Ummahat, akhwat tidak ada ya? Oke, tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله